Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Muslim Travelers yang dipersembahkan oleh Ada banyak cerita yang saya dengar tentang Turki. Tentang kejayaannya dalam mendakwahkan Islam dan budayanya, sehingga pengaruhnya masih ada di beberapa negara Eropa, Afrika, hingga Asia. Alhamdulillah, saya akan mengunjunginya nanti. Tapi seperti biasa, pergi jauh dari rumah selalu bikin kangen. Apalagi saat santai sambil makan biskuit kongguan kayak gini nih. Kangennya double. Halo, Assalamualaikum. Iya, Mbak. Oh iya, aku belum selesai packing sih. Ya, kangen ngemil ya kangen kumpul keluarga kayak lebaran. Biskuit kongguan memang selalu jago ngebuat mood berasa lebaran. Tapi yang pasti kalau udah begini sih, sedikit, habis deh sendiri. Nah ini nih, yang nggak boleh ketinggalan nih, biskuit kesukaan aku nih, biskuit kongguan. Harus selalu dibawa kemanapun. OMG. Kota ini adalah ibu kota pertama dari dinasti Utsmaniyah dan terus berkembang hingga menjadi kota perindustrian terbesar nomor 2 di Turki. Namun, cita rasa modern kota ini terus berjalan selaras dengan pelestarian budayanya. Bursaya, hoş geldiniz. Bursa kini boleh dibilang menjadi salah satu primadona wisata di Turki. Di sini pula banyak terekam jejak masuknya Islam ke tanah Anatolia. Saya berpelesir ke Cumalıkesir, sebuah desa peninggalan dinasti Utsmaniyah yang masih terjaga keasliannya hingga saat ini. Dibangun sekitar 700 tahun yang lalu, desa ini masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO di tahun 2014. Teman-teman dari Persatuan Pelajar Indonesia menemani saya.
Kata teman-teman PPI, belum lengkap datang ke Jumalekesek kalau belum coba sarapan khasnya. Verence namanya. Verence berarti tukang roti dalam bahasa Turki. Mencicipi verence bukan lagi bicara soal rasa, namun soal mencicipi roti yang mengandung resep rahasia, yang secara tradisi telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam tiap gigitannya. Oh ya, ini Kak, ini tadi roti yang kita lihat di pemanggangan tadi. Verence. Ya, French. Ini nih roti yang tadi kita panggang barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, seperti roti tawar lainnya, tapi terasa lebih kenyal. Nggak ada rasa, jadi kita makannya harus pakai tambahan lain, seperti madu, buah zaitun, atau bahkan selai yang mereka bikin sendiri. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim teyze. Sultan teyze, Jumalekesek tarihi anlatabilir misiniz? Cumali kızığımız 750-800 arası, 800 yıl arası. Kuruluşunu da tam bilen yok, tarihini. Çok eski olduğu için onun için tarihine çok önem veriyoruz. Korumaya çalışıyoruz. Eski dokumuz bozulmasın istiyoruz. Yeni neslimiz bu yiyecekleri unutmasın, ev yemeklerinin değerini bilsin diye yedirmeye, üretmeye çalışıyoruz. Desa Jumalekesek, bak mesin waktu yang mengajak saya kembali ke masa kejayaan Turki Utsmani. Menjaga sejarah agar tetap diteruskan dari generasi ke generasi menjadi hal yang penting di kota Bursa. Pemerintah kota pun tak tinggal diam untuk memastikan hal ini. Beberapa tahun terakhir, beragam fasilitas penunjang dibangun, seperti Museum Panorama Bursa 1326 ini yang baru dibuka tahun 2018 silam. Di museum ini, kisah penaklukan kota Bursa tersaji dalam sebuah diorama raksasa. Abad ke-12 merupakan periode emas Islam di Turki. Era ini bertahan hingga 600 tahun lamanya. Selama masa itu pula, nilai-nilai Islam disebarkan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui seni, seperti Turkish Shadow Play atau wayang Turki yang populer saat itu. Di Karagos Museum, di pusat kota Bursa, beragam wayang Turki yang melegenda dipamerkan. Ada pula workshop pembuatan wayang yang bisa disaksikan langsung. Kalian tahu nggak? Ini terlihat simpel, tapi sebenarnya untuk membuat satu wayang Turki ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lamanya. Tapi sayangnya sekarang di Turki cuma ada 20 pengrajin aja. Hal ini dikarenakan pekerjaan sebagai pembuat wayang itu dianggap tidak menguntungkan lagi. Maka dari itu pemerintah Bursa membuat tempat ini untuk melestarikannya. Cerita yang diisi dengan komedi membuat wayang Turki bisa dinikmati segala usia. Para dalang atau hayali biasanya memakai pertunjukan wayang sebagai media payan kisah-kisah. Akan pentingnya menjaga akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Maka berbahagialah kita yang dapat merenungkan dan mengambil pelajaran dari kisah para pendahulu. Seperti yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, perhatikanlah sejarahmu untuk masa depanmu. Penelusuran sejarah ini membawa saya pada gerbang. Bagaimana akhirnya Islam yang dibawa ke Khalifahan Utsmaniyah bisa sampai pengaruhnya ke Asia dan Eropa. Salah satunya lewat perdagangan, yang komoditi andalannya ada di Bursa.
Kozahan atau Pasar Sutra, kebanggaan masyarakat Bursa ini, sudah ada sejak tahun 1490. Pada masanya, Kozahan adalah sebuah penginapan tempat bertemunya para pedagang dari seluruh dunia. Lokasinya strategis, karena menjadi pemberhentian terakhir rute perdagangan jalur sutra. Sekarang, sekitar 95 ruangan di bangunan ini beralih fungsi menjadi toko kain sutra. Sutra Bursa bukan hanya terkenal soal kualitasnya, tapi juga desainnya yang menarik mata. %100 Bursa İpeği. Modelini bu şekilde. Çok güzel, Masya Allah. Bunu deneyebilir miyim? Tabii deneyebilirsiniz. Cara mengenakan jilbab Turki sangat mudah, seperti cara memakai jilbab segi empat biasa. Ciri khas jilbab Turki adalah simple namun elegan. Untuk bentuknya, kerudung Turki sangat memperhatikan siluet bentuk kepala. Bagian atas kerudung tidak melekat atau menempel di dahi, namun dimajukan dan dibentuk kerucut. Cara ini memberikan efek dahi lebih lebar, sehingga wajah terlihat lebih tirus. Biasanya anak muda Turki pakai model shawl yang lebih simpel seperti ini untuk gaya kasualnya. Kalau sutra itu sih biasanya identik sama lebih dewasa. Tapi kalau kalian mau pakai sutra untuk gaya kasual juga bisa, seperti Ablah di sini. Cantik ya? Çok güzel, very pretty. Gaya jilbab Turki yang disebut esarp tidak hanya diminati oleh wanita Turki. Pengaruhnya kini telah mendunia. Turki masuk dalam 3 besar negara dengan ekspor fashion hijab terbesar di dunia, dengan nilai hingga 14 miliar US dollar per tahunnya. Maka, kalau ada yang bilang Turki salah satu kiblat fashion hijab dunia, ya tidak salah. Saking populernya, bahkan Ratu Elizabeth II dari Inggris pernah datang dan membeli sutra di tempat ini loh. Berlokasi di tempat yang sama, ini dia Masjid Agung Bursa atau Ulu Jami. Masjid ini dibangun di bawah pemerintahan Sultan Bayezid I. Sang Sultan bernazar, jika menang perang, ia akan membangun 20 masjid. Namun sayang, kondisi keuangan negara tidak mencukupi. Maka diputuskanlah untuk membuat satu masjid besar dengan 20 kubah. Ada sekitar 192 kaligrafi tersebar di dinding dan langit-langit masjid ini. Banyak ahli mengatakan, Ulu Jami juga merupakan museum kaligrafi Islam terbesar di dunia. 41 ahli kaligrafi terkenal masa itu memberikan karya mereka untuk ditaruh di masjid ini. Masyarakat Turki percaya Nabi Khidir pernah datang dan sholat di sini. Lalu setelah beliau selesai sholat, para sufi meminta Nabi Khidir untuk terus sholat di sini. Sehingga beliau menunjuk lokasi di depan huruf waw itu sebagai lokasinya untuk sholat kembali. Dan tempat di sana menjadi tempat favorit beribadah masyarakat Turki sehingga mereka bisa merasakan beribadah bersama Nabi Khidir. Masjid Agung Bursa ini dianggap sebagai masjid kelima terpenting di dunia. Setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Umayyah. Karena itu, setiap waktu sholat, masjid ini tak pernah sepi jamaah. Tidak hanya warga Bursa, banyak wisatawan dari seluruh dunia sempatkan sholat di masjid ini.
Berpenduduk mayoritas Muslim dan menjadi tempat lahirnya peradaban Islam yang berperan penting di dunia. Namun sejarah kelam tentang perjuangan perempuan Muslim pernah tergores di negara ini. Kewajiban perempuan Muslim mengenakan hijab tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Sejak turunnya ayat ini, maka diperintahkan kepada perempuan-perempuan beriman untuk memakai hijab. Namun, perlu jalan panjang penuh perjuangan bagi wanita Turki untuk bisa memenuhi kewajiban ini. Pernah ada larangan berhijab di Turki. Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, tahun 2003 saat pemerintahan Erdogan dimulai, wacana pencabutan larangan berhijab naik ke permukaan. Perlu 10 tahun lamanya bagi Erdogan untuk dapat mencabut larangan ini. Secara bertahap, hingga di tahun 2017, perempuan Turki bisa menggunakan hijab dengan bebas. Alhamdulillah. Bebas mengekspresikan diri dan keimanan, membuka banyak pintu peluang bagi perempuan Turki. Tak sedikit yang mengejar cita-cita tanpa ragu. Seperti kawan saya ini, Afida Lale namanya. Tahun 2018, Afida menang sebagai runner-up 2 Putri Muslimah Asia. Afida kini aktif bekerja sebagai model di Turki. Menurutnya, hijab bukanlah halangan baginya untuk menggeluti dunia fashion. Apalagi saat ini, industri fashion untuk hijab semakin berkembang. Begitu banyak merek yang mengeluarkan koleksi yang khusus ditujukan bagi para perempuan berhijab. Afida, Türkiye'de önceden başörtüsü yasaktı. Sence nasıl? Evet, önceden Türkiye'de başörtüsü yasaktı ve bu sorunlar vardı. Ben o zamanlarda, bu zor zamanlarda görmedim. Hani geçirmedim o zaman ama ailemden, gerek çevremden ve izlediğim videoları gördüğüm zaman gerçekten üzülüyorum. Bu konu için çok mücadele ettik. Gerçekten hani insanlar çok sıkıntılı zamanlar geçirdiler. Gerek üniversitede, gerek iş alanında, günlük hayatlarında. Ama şu anda hani yaşadığımız şu zaman diliminde herhangi bir tesettür konusunda bir problemimiz yok. Kadınlarımız gerek iş alanlarında ve kendi üniversite hayatlarında da devam edebiliyorlar. Kendi başarılarına imza atabiliyorlar. Bu da beni gerçekten çok sevindiriyor. Ben bunlarla gurur duyuyorum. Melihat perjuangan perempuan Turki menegakkan syariat Islam membuat saya semakin percaya bahwa ia selalu menjanjikan harapan bagi umatnya yang berjuang di jalannya. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat, lagi Maha Perkasa.